Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai analisis implementasi pengelolaan hutan produksi lestari di Indonesia, serta tantangan dan strategi perbaikannya. Yang pertama itu ada pendahuluan dan latar belakang. Pendahuluan, topik ini penting karena hutan produksi memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga harus tetap menjaga keseimbangan ekologis dan sosial. Yang kedua itu ada latar belakang. Pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL merupakan instrumen utama yang memastikan agar pemanfaatan hutan tidak merusak lingkungan dan tetap memberi manfaat bagi masyarakat dan ekonomi. Konsep pengelolaan hutan produksi lestari menekankan 3 pilar, yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial. Adapun tujuan penelitian yaitu menganalisis efektivitas penerapan pengelolaan hutan produksi lestari, mengidentifikasi faktor penghambat, dan merumuskan strategi perbaikan tata kelola hutan. Selanjutnya, landasan teori. Pengelolaan hutan lestari berarti memastikan hutan tetap memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuannya bagi generasi mendatang. Salah satu pendekatan teknisnya adalah Reduced Impact Logging atau RIL, yaitu metode pemanenan yang minimalkan kerusakan tanah, tegakkan biodiversitas. Selain itu, konsep perhutanan sosial juga menjadi landasan penting karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengelola dan merasakan manfaat hutan secara langsung. Selanjutnya, tantangan utama implementasi pengelolaan hutan produksi lestari. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan hutan produksi lestari masih menghadapi cukup banyak tantangan. Beberapa di antaranya yaitu lemahnya penerapan silvikultur lestari, konflik tenurial, tekanan ekonomi yang mendorong konversi hutan, serta kurangnya kapasitas teknis dan pengawasan. Ada juga perusahaan yang mengejar sertifikat formal, tetapi belum benar-benar menerapkan praktik lestari dalam operasionalnya. Tantangan detail terhadap ekologis, sosial, dan ekonomi. Secara ekologis, hutan masih terancam oleh degradasi, fragmentasi, dan dampak perubahan iklim seperti kebakaran berulang serta rendahnya regenerasi. Secara sosial, konflik antara masyarakat dan pemegang izin sering terjadi akibat batas wilayah yang tidak jelas serta minimnya perlibatan masyarakat. Sementara, secara ekonomi, biaya sertifikasi dan pengelolaan lestari masih tergolong tinggi, dan harga kayu di pasar global sering berfluktuasi. Strategi perbaikan. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, beberapa strategi yang direkomendasikan. Yang pertama, penguatan tata kelola dan penyederhanaan birokrasi. Yang kedua, meningkatkan peran masyarakat melalui perhutanan sosial dan penyelesaian konflik tenurial. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi pemantauan seperti citra satelit, sistem informasi geografis atau SIG, smart patrol, serta aplikasi pengawasan digital. Yang keempat, meningkatkan kapasitas teknis melalui pelatihan Reduced Impact Logging atau RIL dan teknologi pemanenan ramah lingkungan. Yang kelima, diversifikasi produk hutan seperti hasil hutan bukan kayu, ekowisata, dan pengembangan potensi karbon. Dampak pengelolaan hutan produksi lestari. Jika pengelolaan hutan produksi lestari diterapkan secara efektif, manfaatnya sangat besar. Dari sisi ekologis, pengelolaan hutan produksi lestari membantu menurunkan laju deforestasi dan menjaga keanekaragaman hayati. Dari sisi sosial, meningkatnya kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dapat memperkuat stabilitas wilayah hutan. Dari sisi ekonomi, pengelolaan hutan produksi lestari mendukung produksi berkelanjutan, membuka akses pasar, dan menciptakan lapangan kerja jangka panjang. Sebagai kesimpulan, pengelolaan hutan produksi lestari merupakan komponen penting dalam menjaga keberlanjutan hutan produksi di Indonesia. Namun, implementasinya masih membutuhkan banyak penguatan, terutama dalam aspek teknis, sosial, dan tata kelola.
Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi berbagai pihak, pengelolaan hutan yang lestari bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Sekian dan terima kasih.